Laptop yang murah untuk guru dan dosen. Jadi belakangan ini saya mendapat komentar nih dari penonton Barteko ini, kira-kira laptop seperti apa yang cocok untuk guru ataupun dosen? Dan harganya itu bisa dibilang murah ya, antara 5-6 jutaan, jadi masih di bawah 7 juta rupiah. Saya akan berikan beberapa pilihan laptop yang kira-kira cocok untuk dosen di akhir video, tapi sebelumnya saya sangat rekomendasikan untuk tahu dulu nih, kira-kira kriteria apa saja yang perlu dipenuhi untuk sebuah laptop yang akan digunakan oleh guru ataupun dosen. Karena kalau sekedar pilihan laptop mungkin cuma ada sekitar setengah tahun ke depan ya. Tapi kalau Anda paham kriterianya, mungkin ini bisa berlaku 1 tahun atau bahkan lebih lama lagi. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu nih, kira-kira seorang guru atau dosen itu ngapain aja ya. Saya sendiri sebenarnya bukan guru ataupun dosen, tapi saya sempat mengajar beberapa kali di perguruan tinggi dan saya cukup paham dunia riset. Jadi yang saya bayangkan adalah pertama, guru atau dosen itu pasti perlu web browsing ya. Web browsing sendiri tentunya kebutuhannya banyak ya. Jadi untuk nyari materi ajar, untuk belajar mandiri, cari gambar atau diagram yang dibutuhkan untuk mengajar, atau nyari video YouTube yang relevan, masih banyak lagi. Bahkan berkomunikasi sesama dosen ataupun dengan mahasiswa mungkin Anda pakai WhatsApp yang WhatsApp-nya itu mungkin di web. Yang kedua yang saya bayangkan adalah menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint-nya, atau mungkin zaman sekarang ada beberapa dosen muda yang pakai Canva. Tentunya laptop Anda harus bisa menjalankan program aplikasi seperti PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, ya secara umum Office lah, dengan lancar. Yang berikutnya adalah bikin soal ya, entah untuk PR, atau untuk ulangan, atau untuk ujian, pasti Anda butuh bikin soal. Kemudian juga saya membayangkan kalau guru itu mungkin meriksa ujian, jadi meriksa ujian kemudian nilai itu direkap di komputer. Dan yang terakhir tentu saja di zaman modern ini ada beberapa guru yang mengajarnya itu online ya, mungkin pakai Zoom. Nah itu adalah secara umum dosen dan guru, tapi khusus dosen saya kira ada beberapa yang lebih spesifik kan, misalnya untuk menulis publikasi ilmiah ya. Jadi karena dosen secara umum kan dituntut untuk menerbitkan jurnal atau mungkin ikut konferensi minimal sekali setahun ya. Tentunya laptop Anda perlu bisa menghandle kebutuhan untuk menulis jurnal ataupun publikasi tersebut. Selain itu, tergantung dengan spesialisasi dosen tersebut, kemungkinan Anda juga akan butuh komputer yang bisa running program-program khusus ya. Misalnya Anda itu mungkin dosen teknik mesin, mungkin Anda perlu bisa running software seperti CATIA atau mungkin CAD dan sebagainya. Hanya saja untuk video ini, karena kita hanya mengincar laptop budget, kebutuhan-kebutuhan khusus software tersebut saya asumsikan untuk tidak dilaksanakan di laptop ya. Mungkin sudah ada desktop yang disediakan oleh kampus dan fasilitas lainnya. Jadi ya saya berharapnya sih laptop itu digunakannya hanya eksklusif untuk belajar mengajar dan keperluan administrasi di kampus. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kira-kira spesifikasi laptopnya perlu seperti apa ya? Jadi kalau dari bayangan saya sih, yang pertama kita perlu performa yang cukup ya. Kalau untuk Office dan web browsing sebenarnya Core i3 yang gen terakhir atau Ryzen 3, menurut saya nggak ada masalah sama sekali, pasti mampu. Saya sarankan untuk prosesornya Core i3 ya, minimal yang gen 12 lah. Kemudian untuk Ryzen tuh minimal banget yang 5000 series. Karena kalau di bawah itu, terutama kalau Anda pakai Ryzen ya, ada kemungkinan kalau Anda pakai Zoom mungkin Anda nggak bisa background blur. Jadi setahu saya itu Ryzen yang lama, yang misalnya Ryzen 3 yang masih 2000 series itu, dia nggak support background blur, tapi kalau yang 5000 series itu sudah. Dan tentunya Anda nggak mau laptop Anda itu masih pakai hard disk drive, jadi harus pakai SSD supaya cepat ya. RAM-nya juga minimal, saya sarankan jangan sampai di bawah 8 GB, jadi minimal banget 8 GB supaya multitasking juga lancar. Kemudian layarnya saya sarankan untuk cukup besar ya, jadi antara 14 atau 15 inci. Ya beberapa dosen saya lihat memang suka ada yang pakai 13 inci ya, tapi biasanya kalau 13 inci itu kalau mau bagus performanya, biasanya agak mahal di atas 10. Kalaupun ada laptop kecil ya di bawah 13 inci tapi harganya cuma 5, 6, 7 juta, biasanya itu sangat-sangat underpower. Jadi saya tidak sarankan untuk beli laptop tersebut, apalagi kalau laptop itu adalah komputer satu-satunya Anda. Alternatifnya Anda bisa juga nih pakai external monitor ya. Jadi selain Anda itu punya laptop, Anda juga punya external monitor yang bisa dicolok ke laptop, sehingga kalau Anda itu kerja dalam jangka waktu panjang, misalnya mungkin ngecek nilai ujian, jadi satu layar monitor itu mungkin untuk yang kertas ujian scannernya, kemudian untuk satu lagi yang layar di laptop itu adalah sheet Excel untuk merekap nilai. Anda bisa menggunakan external monitor untuk keperluan seperti itu. Kemudian juga saya sangat sarankan agar laptop Anda itu punya port HDMI. Jadi kalau Anda itu pakai laptop kan Anda mungkin pakai laptop itu untuk presentasi di mana lah, entah di kelas atau di conference atau di tempat lainnya. Nah, kalau Anda punya port HDMI, Anda bisa langsung colok tuh dari proyektor ke laptop Anda ya. Dan terakhir, Anda perlu kamera dan mikrofon yang bagus. Nah, sayangnya kalau untuk kamera dan mikrofon yang bagus itu sangat-sangat susah untuk kita temukan di laptop harga 5-6 jutaan ya. Jadi menurut saya sih kemungkinan hampir sama lah kualitasnya ya. Dan saya sarankan kalau emang Anda concern di kualitas video, Anda bisa beli webcam yang dijual terpisah ya.
Nah, webcam itu dulu emang sangat mahal banget. Zaman pandemi itu mungkin di sekitar 1-2 jutaan, itu juga masih yang kelas mid-range lah. Tapi sekarang tuh harganya sudah sangat-sangat jatuh, jadi Anda di bawah sejuta pun bisa dapat yang cukup high-end. Oke, mari sekarang kita cek beberapa contoh laptop yang ada di pasaran sekarang yang kira-kira cocok untuk guru dan dosen. Ini sebelum saya mulai, saya kasih disclaimer dulu kalau sekarang itu saya ngambil videonya pada bulan Mei 2024, jadi mungkin di masa depan beberapa model laptop mungkin sudah tidak ada. Perlu saya kasih disclaimer juga kalau nggak mungkin saya coba cek laptopnya satu persatu karena model laptop di pasaran itu banyak sekali. Jadi yang saya lakukan di sini adalah memberikan sugesti berdasarkan spek yang tersedia dan beberapa pertimbangan berdasarkan pengalaman saya sebelumnya dari laptop yang serupa. Di sini juga saya hanya memberikan laptop yang bergaransi resmi dan kondisinya baru. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama di sini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i ya, 3i yang pakai Core i3. Jadi ini laptopnya itu punya spesifikasi Core i3 yang sudah pakai Gen 12 ya. Jadi dia sudah 6 core, jadi 2 performance core dan 4 efficiency core. Kemudian RAM-nya itu 8 GB di solder, tapi masih ada satu SODIMM slot lagi, jadi bisa dual channel. Bisa di-upgrade sampai 16 GB, jadi ada satu keping kosong yang bisa dimasukin 8 GB. Storage-nya 256 GB, ini sebenarnya agak-agak kecil ya. Tapi kalau memang kesehariannya banyakkan di dokumen Office, mungkin cukup-cukup aja, jadi mungkin bisa backup sendiri. Kemudian display-nya itu dia 14 inci Full HD, tapi di sini ada kelemahannya, yaitu dia masih pakai panel TN ya. Jadi panel TN itu sebenarnya mungkin buat sebagian orang oke, tapi kalau saya biasanya pakai IPS karena IPS itu secara color lebih bagus, viewing angle lebih bagus. TN itu cocok kalau Anda tuh misalnya pengen main game tapi budgetnya mepet banget. Nah, TN itu kan responnya lumayan cepat ya, tapi kalau untuk mayoritas orang saya kira lebih enakan IPS. Kemudian dia juga sudah dapat Windows 11, dapat Office, portnya bisa dibilang cukup lengkap ya, satu buah USB 2.0, satu buah USB 3. Kemudian ada satu buah USB-C, yang ini Type A, ini Type C, HDMI, headphone, card reader, power connector. Jadi kalau Anda misalnya presentasi, udah ada HDMI dedicated, jadi nggak usah beli dongle. Dan tentu saja ini orang resmi, jadi garansinya itu dia 2 tahun dari Lenovo Indonesia. Menurut saya secara umum kelebihan utamanya ini adalah secara branding ya. Lenovo ya, dia tuh adalah manufacturer laptop nomor 1 di dunia. Sebenarnya itu tukar-tukaran sama HP ya, tapi bisa dibilang Lenovo sama HP itu dia nomor 1 di dunia secara sales shipment ya. Sehingga menurut saya ini adalah pilihan yang aman lah. Jadi kalau Anda nggak pengen laptopnya itu mungkin nggak yakin nih secara brand, atau nggak yakin nih secara reputasi gitu. Jadi ya ini menurut saya adalah pilihan yang oke. Harganya di 6 juta bawah ya, 6 juta kecil. Jadi ya bisa dibilang menurut saya cukup oke lah. Mungkin kelemahan keduanya itu adalah yang tadi soal display, di mana dia masih pakai panel TN. Ya minimal TN itu dapat anti glare juga lah. Jadi kalau ada di ruangan yang terang banget ya mungkin masih bisa ya. Meskipun ini sebenarnya brightness-nya nggak seberapa juga, cuma 250. Minimal kalau mau aman tuh 300 ke atas lah. Oke, berikutnya di sini ada HP. Jadi ini HP 14S, ini sudah sering sekali masuk ke channel saya karena menurut saya bagus. Jadi secara value ya minimal bagus. Dia pakai Ryzen 5 5500U, jadi bisa dibilang lebih powerful ketimbang yang Core i3 tadi. Dan secara spek juga sisanya menurut saya oke. Dia punya memori 8 GB, storage 512 GB. Ya, ini memang memorinya satu keping masih bisa di-upgrade lagi. Ini ada satu slot lagi, cuma saya nggak tahu sampai ke berapa. Kemudian displaynya ini punya Full HD, sudah IPS, jadi menurut saya lebih bagus lah. Kemudian brightness 250 nits, jadi agak kecil. Kemudian color gamutnya itu 45% NTSC, jadi ya bisa dibilang ini IPS, tapi IPS yang kelas bawah ya. Kemudian ada satu buah USB Type-C, 2 buah USB Type-A. Ini dua-duanya sudah 3.0 tembakan saya karena sampai 5 gigabit per second. HDMI, jadi ada port HDMI sendiri. Smart pin ini charger, headphone combo jack. Beratnya juga kurang lebih sama dengan Lenovo tadi. Dapat home and student, tentu saya pasti dapat Windows kalau begini. Dapat garansi HP Indonesia 2 tahun. Kembali ini adalah pilihan yang bisa dibilang mungkin cukup aman ya. Mungkin salah satu kelemahan yang paling kelihatan, meskipun sebenarnya nggak kelemahan juga sih, adalah prosesor Ryzen 5 5500U ini bisa dibilang bagus, tapi sekarang sudah ada 7000 dan bahkan 8000 series ya. Ini adalah prosesor bagus tapi yang dipakai berulang-ulang ya. Jadi saya cuma nggak tahu ya support sampai kapan. Tapi menurut saya mendingan pilih ini ketimbang kita pilih misalnya Intel yang Core i5 tapi yang masih Gen 10. Nah, itu menurut saya mendingan ini deh.
Dan kelebihan lainnya AMD itu bisa dibilang dia lebih bagus kalau misalnya tuh Anda butuh graphics performance ya ketimbang Intel yang serupa di harga yang serupa kayak tadi. Baterai juga biasanya lebih bagus kalau kita pakai AMD, hanya saja kalau pakai AMD Ryzen itu mungkin agak lemah kalau soal video editing, apalagi buat software yang sudah teroptimasi untuk Intel ya dengan Intel QuickSync. Nggak jelek juga, tapi ya menurut saya Intel dengan misalnya Core i5 Gen 12 itu akan perform lebih baik ketimbang Ryzen 5. Ya ini sebenarnya tergantung software juga, tapi kalau misalnya seperti A2 Premiere ya mungkin lebih berguna kalau kita pakai Intel yang Core i5. Tapi secara umum menurut saya ini pilihan aman ya, meskipun harganya agak di sisi atas ya, agak-agak mahal nih, udah hampir 7 juta. Berikutnya di sini ada Asus VivoBook 14 ya. Ini bisa dibilang mirip dengan yang AMD yang Lenovo tadi. Ini speknya dia pakai 14 inci, layar IPS nih, 512 GB. Tapi di sini sebenarnya nggak 512 GB ini. Kalau yang saya klik ini dia yang pakai 250 GB. Yang 512 GB dia lebih mahal di 6,749, hampir 6,8 juta. RAM SSD upgradable ya, ini berarti bagus, bisa di-upgrade sendiri. Prosesor Intel Core i3 yang 1215U, displaynya 14 inci, Full HD, IPS level. Ya, jadi sebenarnya sih dibilang ini IPS, tapi IPS yang kelas bawah juga lah. Ini hampir sama mungkin kayak yang HP tadi. Karena ya sama-sama ini 45% sRGB juga. Cuma dia dipasangin anti glare, jadi mungkin kalau di ruangan yang terang banget masih bisa nyerap cahaya, jadi nggak terlalu mantulin cahaya. Kemudian untuk portnya ada USB 2.0 Type A 1 buah Type C, 2 buah USB 3, kemudian ada HDMI juga, ada headphone jack juga. Kemudian ini adalah garansi resmi Asus 2 tahun ya, dan dapat OS Windows 11 dan Office Home and Student. Ini bisa dibilang secara spek sih oke ya, hanya saja mungkin yang saya agak ragukan di sini adalah Asus itu nggak sering-sering mereka itu rilis laptop yang kelas budget seperti ini ya. Biasanya mereka tuh mainnya yang mungkin 8 juta, 9 juta ke atas itu. Tapi udah pas di level segitu biasanya secara value itu bagus. Jadi sebenarnya nggak umum setidaknya untuk Asus untuk saat ini untuk main di kelas yang seperti ini. Saya kira ini juga merupakan pilihan yang aman juga ya, hanya saja mungkin nggak tahu stoknya berapa banyak ya. Buat yang ngincer budget banget, jadi di bawah 6 juta, 5,549. Sini ada MyBook Hype 5 ya. Nah ini karena dia sudah di bawah 6 juta, saya harus kasih catatannya dulu nih. Pertama di depan nih Intel Core i5 1035G4. Jadi ini Core i5 tapi masih generasi 10 ya. Dimana efisiensinya itu nggak sebagus yang 11 ataupun 12 ya. Saya sebenarnya nggak terlalu menyarankan untuk cari yang Gen 10, tapi kalau emang Anda kepepet budget banget, ini mungkin bisa jadi pertimbangan. RAM 8GB, dia bisa di-upgrade tapi cuma single channel lah. Jadi nggak bisa tuh kalau Anda itu pengen nambah, tinggal beli 8GB, Anda harus ganti 8-nya jadi 16, jadi harus beli yang memori 16GB. Dan masih single channel, jadi kecepatan RAM-nya mungkin ya bisa dibilang nggak secepat yang dual channel. Tapi minimal SSD-nya sudah yang 512GB, screen-nya 14 inci IPS, resolusi Full HD ya. Jadi sudah oke yang ini. Hanya saja memang by default itu ya belinya DOS ya, jadi belum dapat Windows. Ini kalau yang beli Windows segini, kalau yang DOS itu harganya segini. Hanya saja yang rasanya itu perlu dipastikan adalah kalau ini Windows, mungkin perlu dicek nih apakah Windows itu sudah aktif atau belum ya. Ini karena ya kalau Anda itu belinya Windows tapi ternyata cuma belum aktif ya, cuma diinstalin aja ya, menurut saya mending Anda install sendiri karena itu gratis. Dan sayangnya lagi karena nggak dapat Windows, artinya Anda nggak bisa dapat Office Home and Student ya. Jadi ya ini mungkin kalau Anda itu mungkin bisa dapat Windows-nya itu dari kantor, Office-nya mungkin dari kantor, atau bukan kantor namanya, dari kampus lah. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan, jadi mungkin Anda bisa kasih laptop ke teknisi, tolong installin ini gitu. Nah, itu menurut saya mungkin masih oke. Tapi kalau Anda budgetnya punya lebih, menurut saya masih banyak pilihan yang lain di luar Axio. Belum lagi ini garansinya paling pendek ya. Nggak tahu kenapa kalau buatan Indonesia itu garansi resminya cuma 1 tahun Axio. Dan kembali ini karena Axio mungkin tempat servisnya nggak widely available ya, nggak sebanyak merek-merek lain yang lebih bisa Anda kenal ya, merek-merek internasional. Kemudian berikutnya di sini adalah, menurut saya ini adalah laptop yang cukup unik ya, nggak cuma soal desainnya tapi secara spek ya, saya akan jelaskan. Ini adalah Acer Aspire Lite yang pakai i3 ya. Jadi ini sebenarnya laptop yang
bisa dibilang cukup unik ya. Jadi pertama, dia itu punya langsung di depan itu fitur kamera Full HD. Jadi dari tadi kita bahas laptop itu kameranya dia cuma 720p. Tapi dia dikasih Full HD. Nah, masalah kualitasnya memang belum tentu lebih bagus antara yang Full HD dibanding HD, tapi setidaknya ini mengindikasikan kalau setidaknya ada improvement dari segi resolusi untuk khusus kamera Acer yang satu ini. Nah, dia dapat Office and Home and Student, jadi sudah pasti dapat Windows 11 juga. CPU-nya Intel Core i3. Kemudian layarnya ini ya, ini juga bisa dibilang unik. 14 inci, tapi dia rasionya 16:10 ya. Jadi 1920 kali 1200, artinya dia layarnya agak sedikit meninggi. Ini menurut saya cukup pengaruh buat kerja sehari-hari. Kalau Anda tuh sering banyak lihat baris-baris ya. Apalagi kalau misalnya di Excel atau mungkin baca dokumen juga cukup ngaruh ya dengan sedikit ekstra tinggi ini. Kemudian RAM-nya 8 GB DDR5 upgradable, cuma masalahnya nggak ada keterangan di sini upgradable itu seperti apa. Harddisknya agak kecil 256 GB, tapi ya ini harusnya sih bisa di-upgrade ya. Kemudian untuk sisanya sih relatif standar ya. Jadi ada port 3 buah USB 3.2 Gen 1, jadi bagusnya ini nggak ada 2.0 sama sekali. Kemudian ada 1 buah USB Type-C, bisa buat DC charge data display, masih standar. Ada port HDMI juga. Nah, color variannya ini katanya sih spesial Acer Indonesia 25th Anniversary ya. Saya kira ini awalnya kayak kamu gitu, kamu militer tapi yang warna abu-abu, tapi ternyata bukan. Ya, secara umum menurut saya ini cukup menarik, hanya saja memang mungkin beberapa orang masih skeptis dengan Acer ya. Dan menurut saya sih nggak apa-apa skeptis ya, lebih baik skeptis kan ketimbang fanatik sama merek. Ya ini kalau menurut saya sih kalau emang ada di toko nih menurut saya sangat-sangat layak untuk dipertimbangkan karena speknya menurut saya bagus untuk harganya. Belum lagi dia juga masih di bawah 7 juta dan dapat fitur modern. Salah satunya adalah yang layar 16:10 ini. Kemudian yang terakhir di sini, ini kalau Anda cukup beruntung, Anda itu bisa menemukan Advanced Laptop Work Plus ya. Jadi ini adalah laptop yang bisa dibilang cukup menggemparkan konsumen yang mengincar laptop di bawah 8 juta ya beberapa bulan lalu ya. Jadi ini yang versi 512 GB ini dia punya spek tinggi banget. Jadi pertama AMD Ryzen 5 6600H. Jadi udah yang Ryzen 5 dia bukan yang lama ya, yang sering 6000 meskipun sekarang udah 8000. Dikasih juga yang H ya. Jadi yang high performance ya. Kemudian dia juga dapat display 14 inci 16:10 Full HD 1920 kali 1200 IPS pula. Dapat juga RAM 16 GB, jadi nggak nanggung ya. Memori juga 512 GB, terus klaimnya upgradable. Dapat Windows 11 original meskipun kayaknya nggak dapat Office ya. Ya nggak apa-apa, mungkin Anda masih bisa beli sendiri ya. Kemudian dapat 2 buah USB Type-C, 1 buah micro SD, 2 buah USB 3.2. HDMI-nya sudah 2.0, jadi bukan yang 1.4 lagi. Meskipun kalau buat sehari-hari sih sebenarnya ini mungkin nggak terlalu beda jauh ya. Oh, memang di sini ada catatan nih. Dia itu memang dapat Windows tapi belum diaktifasi. Artinya apa? Kalau Anda pengen ngilangin watermark di kanan bawah yang Windows is not activated itu ya Anda mau nggak mau harus beli Windows-nya. Ya artinya Anda juga dapat Office ya. Harganya biasanya 7 juta, tapi kalau Anda beruntung mungkin Anda bisa dapat di harga 6 jutaan seperti ini. Dan seperti laptop Indonesia pada umumnya, ini nggak tahu kenapa ya garansinya cuma setahun lagi. Dan karena ini advance ya, mungkin belum seluas ya, belum sebanyak service centernya ketimbang merek-merek lain. Buat Anda yang nyari laptop-laptop ini, keyword link pembeliannya akan saya kasih di kolom deskripsi ya. Oke, demikian aja video dari saya. Silahkan subscribe ke channel ini jika dirasa bermanfaat. Saya Ju dan terima kasih telah menonton.